Saudara-saudari terkasih, bagian depan atau pintu gerbang itu menjadi tempat yang sangat penting. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari? Karena di sanalah tempat di mana orang akan bisa menilai, menentukan seperti apa di bagian belakang, tempat yang tersembunyi atau yang sering tidak kelihatan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tidak akan bosan-bosannya saya akan menyampaikan kepada para security atau satpam agar menampilkan dirinya dengan baik, menampilkan dirinya menarik bagi orang-orang yang berjumpa atau bertemu dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bahwa itulah ukuran dalam kehidupan sehari-hari dan memang benar adanya. Kalau sesuatu yang kelihatan, yang tampak itu saja tidak beres, apalagi selanjutnya. Inilah yang dilakukan oleh para murid. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, dari bacaan Injil hari ini kita bisa memahami apa yang saya katakan di awal. Bahwa para murid, khususnya Filipus, lalu Andreas yang disebutkan dalam bacaan Injil hari ini, mereka mengambil peran itu. Orang-orang Yunani, mereka tidak datang langsung bertemu dengan Yesus, tetapi pertama-tama mereka bertemu dengan Filipus dan Andreas, dan mereka diarahkan atau dihantar kepada Yesus selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saat ini yang mengambil peran Filipus dan peran Andreas itu siapa? Yaitu kita-kita ini, para murid Kristus atau pengikut Kristus. Orang akan datang kepada Kristus melalui kita-kita ini, melalui Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa kita mengambil peran yang sangat penting untuk menghantar orang banyak kepada Yesus, kepada Kristus, untuk menuai keselamatan yang dari Kristus. Dan itu menjadi tugas panggilan seluruh umat beriman Kristiani. Saya bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tetapi yang sering terjadi, orang justru membuat orang-orang lain jauh dari Kristus, bahkan menjauhkan mereka dari Kristus. Dan ini adalah dosa, dosa berat. Ketika kita menjadi penghalang orang untuk datang kepada Yesus, ketika kita tidak menjadi jembatan penyambung orang untuk sampai kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pernah seorang pengurus gereja menelpon saya, "Pastor, saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya tidak mau lagi datang ke pastoran." Nah, ini sharing saya yang kedua. "Kenapa, Pak?" "Begini, Pastor, saya sakit hati. Karena saya datang untuk menghantar kolekte. Saya mengorbankan waktuku, mengorbankan keluargaku, mengorbankan pekerjaanku. Tetapi pastor yang saya jumpai di sekretariat, di pastoran, itu wajah yang tidak menyambut kami dengan gembira.
Ini waktu saya di Kabanjahe. Karena stasi-stasinya cukup jauh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jauh sekali. Jadi kadang-kadang mereka harus butuh waktu 2 jam, 3 jam dengan kendaraan seadanya hanya untuk menyetor kolekte ke gereja. Lalu yang mereka temukan wajah yang tidak welcome, sapaan yang tidak membuat orang bahagia, sukacita. Sekedar teh manis, air putih pun tidak diberikan. Padahal mereka mau mendukung gereja untuk karya pelayanan gereja melalui kolekte umat yang diadakan setiap hari Minggu dalam ibadat sabda tanpa imam. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Begitu jugalah kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada masa Prapaskah ini kita mencoba untuk bermenung, melihat diri kita. Apakah saya sudah membuat orang untuk datang kepada Yesus dan semakin dekat dengan Kristus, bertemu dengan Kristus, atau malah sebaliknya? Saya membuat orang semakin jauh dari Kristus. Saya membuat orang tidak mau lagi datang ke gereja. Saya membuat orang sakit hati. Orang-orang yang ingin bekerja, berbuat sesuatu, berkorban untuk gereja. Nah, ini menjadi sharing pengalaman untuk kita. Karena itulah di paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan ini, saya ingin menata tempat ini menjadi tempat yang welcome untuk semua orang. Karena orang datang untuk mencari Yesus, menemukan Kristus. Saya akan berusaha untuk membuat supaya tempat ini tidak menjadi tempat orang datang lalu pergi dan tidak pernah datang lagi karena trauma bertemu dengan pastornya yang marah-marah misalnya. Pastornya yang senyumnya mahal luar biasa. Pastornya yang agak angkuh, sombong dan lain-lain dan tidak mau menyapa. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita memperbaiki diri kita. Jadilah seperti Filipus dan Andreas, menjadi penghubung antara Kristus dengan banyak orang. Nah, tugas para bapak di rumah pun demikian. Jangan-jangan gara-gara kita anak-anak tidak mau lagi datang ke gereja. Atau juga jangan-jangan karena para ibu, anak-anak tidak mau lagi datang ke gereja. Trauma mereka. Wah, kalau pergi bersama papa ini susah saya. Mereka nggak mau lagi. Lihat susah, kalau ke gereja tuh susah. Bapak Ibu Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita buat supaya kita ini jembatan, penghubung antara banyak orang dengan Kristus, antara banyak orang dengan gerejanya. Ini gereja Kristus, bukan gereja Pastor Cesar, tidak, gereja Kristus. Dan semua kita adalah penghubung, jembatan, alatnya para murid. Semoga masa Prapaskah ini menyadarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjadi penghubung yang benar antara orang lain dengan Kristus. Amin.